kepala desa Kohot nyogok terhadap warga, cuman gak semua nih. Informasi lu udah meluas, Arsin, ya. Dikit-dikit nyogok. Dia nyogok agar warga tutup mulut. Per kakak 15 juta tuh. Masalah apa? Masalah pagar bambu atau laut yang dipagar. Nah, setelah kami melakukan audiensi dan kami pulang, 2 hari setelah itu, kepala desa Kohot itu membawa alat berat untuk mulai menguruk tanah yang ada di desa Kohot. Dapat info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot nyogok terhadap warga, cuman gak semua nih. Kakak, per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih per kakak 15 juta tuh hari ini ya, tadi siang mungkin masih berjalan nih. Hati-hati lo, informasi lo udah meluas, Arsin, ya. Dikit-dikit nyogok. Aduh, kacau. Dia nyogok agar warga tutup mulut. Per kakak 15 juta tuh. Masalah apa? Masalah pagar bambu atau laut yang dipagar. Kebaca Kemi kebaca. Henry, jadi ketika keluhan itu disampaikan, mereka membawa-bawa perda begitu supaya dengan maksud tujuannya supaya warga itu ngikut saja begitu, atau bagaimana maksudnya? Dugaan saya seperti itu, ya, karena gini, disampaikan bahwa telah adanya perda. Nah, itu dibuktikan dalam gambar satelit itu sudah kuning kan? Nah, kuning itu tandanya pemukiman. Nah, jadi perda ini sebetulnya para pelaku ini diduga telah mengetahui bahwa perda ini cacat. Tapi perda ini digunakan untuk ngurus administrasi ya. Jadi dia buatkan dulu perda, terus kemudian dibuatkan dulu sertifikat. Nah, setelah kami melakukan audiensi dan kami pulang, 2 hari setelah itu, kepala desa Kohot itu membawa alat berat untuk mulai menguruk tanah yang ada di desa Kohot. Coba bayangkan, kami sudah mengadu, kami sudah audiensi dan segala macam, dia merasa kuat gitulah ya, karena merasa di backup mungkin ya. Nah, ya. Lalu bawa alat berat dan mulai pengurugan gitu untuk reklamasi itu. Aduh, saya merasa sangat sedih gitu ya. Ini kami tampilkan gambar kepala desa. Apakah ini kepala desa yang Anda maksud yang katanya membawa alat berat itu besoknya? Betul. Itulah kepala desanya. Kami punya semua dokumentasinya pada saat mereka membawa alat berat itu. Kami semuanya punya. Dokumentasi itu ada semua. Dan yang paling menyedihkan adalah inspektorat. Kami sudah mengadu beberapa kali ya, sebelum audiensi itu kami sudah beberapa kali, 2 kali kita ketemu inspektorat. Ini ada terjadi sesuatu di desa Kohot gitu ya. Iya, Mas Henry, ini berapa banyak warga yang namanya dicatut dan kemudian caranya mereka mendapatkan data-data pribadi itu bagaimana? Ya. Jadi, kalau berapa banyaknya dari total keseluruhan tanah yang ada di pesisir Kohot, itu banyak, 200 lebih dugaan saya ya, 200 lebih. Tapi yang ada di warga kami, itu hanya 1, betul, memang hanya ada 1. Jadi gini, di Kohot itu ada 2 isu ya, isu pembebasan tanah, isu relokasi, dan ada isu pagar laut ini. Dulu kami menyebutnya tanah timbul sebetulnya ya, tanah laut gitu ya. Nah, inilah dua isu ini yang awalnya kami bawa gitu ya. Nah, yang satu ini adalah salah satunya adalah warga yang kami advokasi gitu. Awalnya kami ada 120 warga, tapi karena adanya intimidasi ya, ditawar-tawari, diiming-imingi, sehingga mereka mengambil relokasi dengan harga sangat tidak wajar. Kemudian ya tersisa hanya 55 orang ini, 55 kakak.
Nah, salah satunya adalah warga kami yang dicatat, seperti itu. Pengambilan data pribadi itu ada yang mengkoordinir tidak? Ada yang mengomandoi tidak? Oh iya, ada jelas. Itu staf desa, bahkan sampai termasuk RT, RW itu dikerahkan. Gitu ya. Jadi ada RT, RW-nya pun ya, bahkan RT, RW-nya pun diduga kuat mereka memiliki tanah itu. RT, RW bahkan keluarganya itu dititipi, disisipi data-datanya. Nah, seperti itu. Bisa dicek di ATR lah, itu orang-orang ini siapa. Kemungkinan besar dugaan kami betul bahwa mereka itu tidak jauh dari lingkaran kepala desa. Pada saat pengambilan data pribadi itu disampaikan tidak bahwa data pribadi ini akan digunakan untuk reklamasi atau pembuatan kota begitu? Ya, khusus untuk yang anaknya warga kami itu tidak diberitahukan, itu dicuri, murni dicuri. Jadi anaknya warga kami itu baru berumur, waktu itu sih masih 18-19 ya, baru umur segitu. Nah, kemudian diminta KTP-nya, fotokopi awalnya, terus ditunjukkan, oh ini mereka lah yang memotokopi. Nah, selanjutnya ya mereka proses gitu ya. Nah, kalau yang lainnya diduga kuat karena keluarga aparat desa gitu ya, jadi ya mungkin mereka tahu bahwa itu akan dibuatkan untuk sertifikat. Mas Henry, ini kepala desa ini yang Anda katakan tadi diduga terlibat dalam hal ini, bergerak atas perintah siapa, Mas Henry? Ya, jadi seperti yang tadi siang saya sampaikan ya, jadi kalau yang ada di pelaku-pelaku ada di dekat warga itu ekor ya, badannya itu bukan itu, kepalanya bukan itu gitu. Nah, kami sudah menelusuri itu semua gitu ya. Jadi ada 3. Ini problem utamanya adalah Perda. Saya meyakini itu. Ini Perda 9/2020. Ini ada di pasal terutama di pasal 46 ya. Saya pernah mendengar klarifikasi mantan bupati di Liputan 6 bahwa pagar-pagar ini itu dari garis pantai, bibir pantai 500 meter lebih, kurang lebih ya. Nah, ini sejalan dengan pasal 46. Coba dihitung, kita sama-sama pegang kalkulator. 500 meter dikali panjang 30,16 km. Itu berarti ada 1.500 hektar. Nah, di pasal 46, 1.553 hektar ini akan direncanakan akan dibangun hutan lindung mangrove. Nah, berarti dapat diduga gitu ya, ya memang paham gitu ya, ini 500 meter dari sini, ini hitungannya dari sini, nah gitu loh. Nah, maka kita itu harus kembali ke Perda 9/2020 ya, itu di situ semuanya menjawab itu semua gitu ya. Reklamasi ada pasal 8 ayat 4 A dan B gitu ya. Nah, kemudian mangrove ada, dan buat warga terkait dengan relokasi ini pun kami kan waktu saat audiensi di Pemda itu mempermasalahkan masalah relokasi. Nah, relokasi ini kami menyampaikan bahwa tidak ada payung hukum gitu ya. Nah, tidak ada jawaban, tidak ada respon dan sebagainya yang seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ternyata di pasal 47 itu disebutkan adanya sepadan pantai, adanya sepadan sungai, adanya sepadan danau. Nah, ini yang sangat menyedihkan menurut saya. Jadi, sepadan pantai itu ditarik dulu supaya ini jadi tanah negara.